Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas 2, yaitu memprogram CNC pada sinumerik 808DN. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dwi Prianto dari SMKN 3 Tegal. Yang pertama, kita membuka aplikasi sinumerik CNC terlebih dahulu. Kita start. Kemudian yang pertama kali kita atur referensi point, kita geser untuk spindle-nya, kemudian feeding rack-nya, kemudian kita tekan pada masing-masing sumbu Y dan Z sehingga akan berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah setting tulis. Di sini kita hanya memasukkan radiusnya aja, misalkan tool 1 diameter 12, R-nya 6, kemudian ini 10, 5, kemudian yang 3, 6 pada masing-masing tool. Dimana tool 1 saya menggunakan end mill cutter 1 sampai 3, kemudian nomor 4 adalah drilling center drill, kemudian yang 5 adalah drill, kemudian yang 6 adalah tapping. Adapun kalau misalkan mau nambah, tinggal kita tambahi dengan klik new tool aja, kita pilih toolnya, kemudian masukkan nomor tool yang akan kita inginkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke program manager. Di program manager ini kita bisa membuat file baru dengan klik new, kemudian beri nama file, kemudian tinggal kita OK. Kalau misalkan kita membuka data file yang sudah ada, kita tinggal blok aja, kemudian kita klik tombol input, maka program-program yang sudah kita bikin akan muncul seperti ini. Apalagi ini yang pertama adalah G17 ya, posisi X dan Y, G54 workset, kemudian G90 adalah absolute, G71 posisi metrik, kemudian kita tool change untuk memastikan program itu kita berada pada posisi tool 1, yaitu diameter 12 dengan kecepatan 2000, putarannya arah kanan, CW G94 dengan kecepatan feedingnya adalah 300. Kita ke sumbu X0 Y0 Z100 untuk namanya. Kemudian kita melakukan yang pertama adalah face milling. Untuk face milling, kita klik mengerjakan program face milling, kita klik tombol milling, kemudian masuk ke face. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Kita memasukkan semua data dari benda kerja yang kita inginkan, seperti ini. Jadi untuk tugas sesi 2 itu ada 9 pekerjaan yang harus kita selesaikan. Yang antara 1 adalah facing, 2 adalah RND dan CHR, kemudian 3 pocket, rectang pocket, kemudian yang keempat adalah circular pocket, kemudian
yang 5 adalah kontur, kemudian yang 6 adalah circumslot, kemudian 7 dan 8, 9 ini pekerjaan center drill, drilling, dan tapping. Nah, nanti pada phasing data yang tadi klik pada menu phase milling, kita masukkan data-data yang seperti ini, sehingga setelah kita oke, maka pada layar editor itu akan muncul siklus seperti ini, siklus D71, siklus phasing. Nah ini itu tadi adalah gambar. Ini yang program yang tadi kita masukkan yang ada di layar editor. Dan selanjutnya adalah menjauhkan pahat, posisi aman, memastikan. Kemudian toolchain lagi kita masih menggunakan diameter 12, sama settingannya. Kita membuat kontur milling. Untuk kontur milling kita masukkan mill, kemudian ada menu kontur milling, kita klik sini. Nah ini muncul tampilan seperti ini. Untuk data-datanya sesuai pekerjaan yang job sheet yang tadi, untuk kontur milling semua perintah-perintahnya ada kaitannya dengan pemasukan untuk data ini. Kita tinggal memasukkan aja dari data-data gambar yang ada, sehingga datanya seperti ini, tinggal masukkan. Pada pembentukan kontur ini adalah siklus 32, kita membuat subprogram. Dengan menampilkan pertama kita ketik kon awal dan kon akhir, kon awal dan kon akhir, dimana nanti untuk subprogramnya ini nanti ditaruh di bawahnya M30. Sehingga hasil input data ini kemudian kita klik OK, maka G-code-nya secara otomatis akan muncul di layar editor seperti ini. Kemudian pahat kita jauhkan SUPA 100, X100, Y100. Memastikan pergantian tool tetap kita menggunakan diameter 12. Rectang pocket, untuk rectang pocket kita menggunakan 2, yaitu logging dan finishing. Tetap kita masukkan mill, kemudian masuk ke standar pocket. Ini ada 2, nanti kita pakai yang dua-duanya, rectang pocket dan circular pocket. Kita rectang pocket terlebih dahulu. Nah ini data yang dibutuhkan masuk untuk rectang pocket adalah seperti ini. Kemudian ini data-data yang perlu dimasukkan. Nah, kalau sudah kita klik OK, maka G-code atau data yang kita masukkan pada layar editor itu akan terbentuk seperti ini, seperti pada layar. Nah ini, dan langkah selanjutnya ada tetap kita menjauhkan tool untuk keamanan. Kemudian tetap kita menggunakan N-mill 12, diameter 12, sama kita menggunakan logging dan finishing. Tetap ini kita tetap mill, kemudian masuk ke standar pocket, kemudian circular pocket. Tetap sama kita memasukkan data yang ada di sini. Nah, ini data-datanya 10, 0, 2, min 3. Nah, setelah kita masukkan data-data yang seperti dari gambar kerja, kita OK, akan munculkan G-code seperti ini yang akan muncul di layar editor.
Kemudian jauhkan pahat, ya, jauhkan pahat. Kita akan mengerjakan NRD CAR, di mana R yang kita gunakan adalah 10, maka ada pergantian tool. T2 ada tool diameter 10, D1 nya adalah 5, kemudian M ada kode untuk pergantian tool. Kecepatannya sama 2000, salah jarum jam. Kita menggunakan feeding 300 ml per menit. Untuk RND dan CAR kita masukkan secara manual. Nah, data-data seperti ini kita ketik, kemudian kita supah. Setelah selesai supah, kita masukkan untuk menjauhkan pahat. Kita ganti tool change lagi D6, yaitu untuk mengerjakan circum slot. Untuk circum slot, masuk di ini slot. Kita klik circum slot. Ini juga sama, kita cuma masukkan data dari benda kerja yang kita inginkan, kemudian pengaturan jarak pahatnya terhadap benda kerja, desainnya dari atas benda kerja, kemudian dari titik nolnya ada apa kita masukkan. Nah, ini data yang kita butuhkan, kita masukkan sini, kita oke, maka masuk data-data seperti ini. Sama ada di layar editor. Tetap kita jauhkan, ya, Pak. Dan kita akan melakukan pengeboran. Nah, kemudian pertama kita menggunakan center drill, kemudian drilling, pengeboran, kemudian yang terakhir adalah tapping. Untuk penggunaan drill, nah, kita menggunakan menu drill, kemudian kita masuk ke deep hole drilling. Center drilling, kita masuk center drilling, kita masukkan data-datanya, masuk nomor 8, kita lihat datanya, kita masukkan seperti ini, 10, ya, min 3, 2, 5, sehingga akan hasilnya seperti ini. Nah, ini ada mcall, ya, adalah untuk memanggil posisi pemberian center drill pada sirkular seperti ini. Caranya gimana? Setelah data kita isi, maka kita akan masuk ke sini, ke modal call. Ya, setelah modal call, klik, ini secara otomatis pemanggilan modal call tetap kita masuk ke hole drilling. Nah, ini ke drill, kemudian hole pattern, ya. Nah, ini hole circle, nah, masukkan di sini, maka pensenteran akan juga dilakukan pada ke-6 lubang terjadi pada benda kerja. Kemudian kita jauhkan lagi pahatnya, pergantian
pahat menggunakan tab 5 yaitu D1, M6 ya. D5 ini adalah tapping, kemudian R nya ini D1 nya 2,5. Ini kode untuk pergantian tool, kecepatannya kita masuk ke drilling terlebih dahulu. Ini pengeboran sama, ini pengeboran ya, drill, kemudian masuk ke deep hole. Ini seperti ini, kita panggil tetap sama modal call, klik ya. Dan setelah itu masuk ke hole pattern ya, pada posisi ini pelubangan model hole-nya. Dan selanjutnya pengetapan ya, menggunakan M5 sama juga ya. Kita masuk ke tool drilling, kemudian ada tapping, trading ya, trade, kemudian kita milih ke rigid tapping, datanya kita masukkan ya, datanya kita masukkan, kemudian tetap kita menggunakan M-call pada hole 2. Jadi ini kita masukkan, kemudian terakhir kita modal call. Begitu, setelah itu kita di bawah pengetapan untuk tetap kita menggunakan hole pattern untuk hole circle 32. Jadi pengetapan semua bisa dilakukan pada 6 lubang tersebut. Jauhkan pahat, kembali ke diameter 12. Nah, posisi siap tool T1 diameter 12, kita lakukan T1, D1, M6 pergantian tool. Kemudian akhir program kita ketikkan M30. Untuk melihat hasil program yang kita bikin itu berjalan atau tidak, atau terjadi kesalahan, kita lihat di sini simulasi. Nah, ini untuk menjalankan simulasi, kita atur spindle-nya, putarannya, kemudian kita klik auto, kemudian kita cycle start. Nah, ini secara otomatis toolpad akan bergerak pahat. Ini kita atur untuk dicepatkan. Nah, caranya, jadi tahap demi tahap pengerjaan itu bisa kita amati di sini. Untuk phasing kita 3 kali pengerjaan. Nah, ini 2 kali, kembali lagi, tetap masih phasing, kemudian kontur milling, kemudian rektang pocket, pengerjaan rektang pocket, kemudian ini circular pocket. Setelah itu, nah ini circular pocket, kemudian pengerjaan R&D, ini circum, slot, ini center drill, drilling, dan tapping. Itu bisa kita pantau di sini toolpadnya. Mungkin itu aja dari saya penjelasan untuk pemrograman NC untuk si numerik
808 RAM